Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada sore hari ini kita dapat jumpa lagi lewat udara. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, semua itu karena anugerah Tuhan, itu karena firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita atau gagah kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya senang sekali dapat berjumpa lagi lewat udara, berbincang-bincang santai kepada anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun berada, baik di udara maupun di darat maupun di lembah-lembah. Kiranya berkat, anugerah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus itu yang memenuhi kita, menjaga kita, memberikan kita kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Sebab apa, saudara terkasih? Sebab kitalah orang-orang kudus yang menghakimi dunia. Saudara terkasih, kitalah orang-orang kudus yang dapat dipergunakan sebagai alat Tuhan. Orang-orang kudus dipergunakan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kabar damai sejahtera, memberikan kasih, keadilan, melakukan keadilan dimanapun kita berada. Jikalau ada di antara kita berselisih, jangan kita mencari keadilan kepada orang yang tidak benar, melainkan kepada orang-orang kudus. Saudara terkasih, mengapa? Karena orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Bahkan orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Itulah firman Tuhan di 1 Korintus ayat 6. Sebab itu, saudara terkasih, jangan ada perselisihan di antara kita. Jangan ada iri, dengki, masalah, persoalan. Sebagai orang-orang kudus, kita harusnya dapat mengatasinya. Saudara terkasih, jangan ada iri, dengki, mementingkan diri sendiri, merugikan orang lain, dan tidak mau dirugikan. Saudara terkasih, sebab orang-orang yang kudus, orang-orang anak-anak Tuhan harus mau menerima ketidakadilan dan menderita karena dirugikan. Saudara terkasih, sebab kita harus pikul salib. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjauhkan segala dosa. Kita harus bersikap adil, memikul salib, senantiasa berjaga-jaga di dalam menjalani hari-hari ini. Jangan kita menjadikan diri kita menjadi jatuh ke dalam dosa karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak adil dan merugikan orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, orang yang tidak adil
tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Begitu juga orang cabul, penyembah berhala, orang kikir, penipu, pendusta, dan lain-lain sebagainya. Sudah terkasih, ada beberapa di Yakobus 6 itu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Sudah terkasih, sebab itu jauhkanlah segala dosa-dosa itu, saudara terkasih. Jauhkan percabulan. Sebab apa, saudara terkasih? Orang cabul tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, saudara terkasih. Sebab dosa yang dilakukan manusia itu di luar tubuh, tetapi dosa percabulan adalah dosa terhadap diri kita sendiri. Sebab Allah membangkitkan Tuhan, saudara terkasih. Begitu juga kelak nanti Roh Allah akan membangkitkan kita. Oleh sebab itu, tubuh ini, saudara terkasih, adalah tempat kediaman di mana Roh Allah tinggal di dalam kita. Sehingga tubuh ini adalah bait Roh Kudus Allah, sehingga kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi kita telah dibeli dengan mahal, dengan lunas. Saudara terkasih, oleh karena dosa-dosa kita telah ditebus, dibeli dengan lunas oleh darah Kristus. Sebab itu pergunakanlah tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa, saudara terkasih? Dahulu sebelum kita mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yaitu melakukan ketidakadilan, tidak mau rugi, berbuat dosa dengan bermacam-macam dosa, saudara terkasih, baik dosa percabulan, iri dengki, penyembahan berhala, tipu muslihat. Itu dulu waktu kita belum mengenal Yesus Kristus Tuhan. Tetapi jika kita telah mengenal Yesus Kristus Tuhan, kita disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh Yesus Kristus, oleh Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Sehingga saudara terkasih, buanglah segala dosa, segala keinginan, keangkuhan hidup saudara terkasih. Sebab saudara terkasih, apa yang di dunia ini halal bagi kita, apa yang di dunia ini halal bagi kita, semua berguna bagi kita. Apa yang di dunia ini halal bagi kita, tetapi kita tidak mau, saudara terkasih, jangan diperbudak olehnya, saudara terkasih. Sebab makanan itu untuk perut dan perut untuk makanan, tapi tubuh ini adalah milik Allah, saudara terkasih. Dan Allah untuk tubuh, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita, sehingga diri kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi kita telah dibayar lunas oleh darah Kristus. Sebab itu pergunakanlah tubuh ini untuk memuliakan Allah. Saudara terkasih, terlebih-lebih lagi di akhir zaman ini, perkara-perkara dunia, perkara-perkara makan minum, hawa nafsu, semuanya ini, saudara terkasih, kita harus sadar dan senantiasa berjaga-jaga. Jangan oleh karena perkara-perkara dunia, segala hawa nafsunya, keinginan-keinginan daging, keangkuhan hidup, kita menjadikan diri kita tenggelam di dalam dosa,
tidur di dalam dosa, seperti orang yang tidur di waktu malam, tidur di dalam dosa, dan mabuk-mabuk anggur hawa nafsu di waktu malam. Tetapi biarlah kita jadikan kita ini hidup di waktu siang, di mana kita diterangi cahaya firman Tuhan. Kita berketopangkan pengharapan dan berbaju jirakan iman dan kasih, saudara terkasih. Dan kita hidup sadar dan berjaga-jaga senantiasa, agar kita tidak diseret oleh tipu muslihat iblis, oleh pemerintah, penghulu, penguasa di udara. Tetapi biarlah kita, saudara terkasih, mematikan semuanya itu dan sadar berjaga-jaga. Kita membuka hati kita, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus Tuhan, terima Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, agar kita dipimpin untuk berjalan dalam kebenaran. Biarlah Roh Kudus itu bertahta di hati kita, memenuhi hati kita, memimpin kita untuk berjalan dalam kehendak rencana Tuhan, yaitu di dalam kebenaran. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, saudara terkasih, itu semua anugerah berkat firman Tuhan. Sebab itu, biarlah kita bersyukur senantiasa. Biarlah kita hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kita berkarakter firman dan melakukan menjadi pelaku firman, dan kita mengamalkan perbuatan-perbuatan yang baik oleh dorongan Roh Kudus, dorongan firman Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itulah yang mengajar, menasihati, menghibur, dan Roh Kudus itu memberikan kekuatan, membangkitkan kasih, ketertiban yang menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Roh Allah bekerja di dalam kita, saudara terkasih, yaitu roh kebenaran. Orang dunia tidak dapat melihat, tetapi kita, saudara terkasih, mengenal roh itu, yaitu roh yang mewahyukan apa yang didengarnya dari Allah Bapa kepada kita, yaitu firman Tuhan, firman kebenaran. Roh yang memateraikan kita, yang menjadi jaminan kita untuk memperoleh seluruh janji-janji Allah, agar kita menjadi kepunyaan Allah sendiri untuk memuji-muji kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita, saudara terkasih, walau banyak masalah, pencobaan, baik sakit penyakit, baik beban kehidupan, saudara terkasih, tetapi biarlah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita, saudara terkasih. Kita mempunyai Allah, alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa menaungi kita, melindungi kita, menjaga kita dengan kesetiaan dan keadilan-Nya. Sebab itu, saudara terkasih, tiada yang mustahil bagi Allah, tiada yang tidak mungkin bagi Dia. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar dan timbul di dalam hati kita, itu yang diberikannya bagi kita, dan Dia memberikan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita harapkan, dan Ia jadikan semuanya baik. Allah menjadikan semuanya baik, saudara terkasih. Sebab itu kita jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena Allah kita Allah El Shaddai,
Allah yang memberkati kita. Saudara terkasih, Allah yang memenuhi kebutuhan, keperluan hidup kita, menjaga kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu marilah kita berkata kepada batin kita, pujilah Tuhan, wahai batinku, pujilah Tuhan, wahai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ingatlah akan segala perbuatannya. Sebab Ia yang telah menebus engkau dari dosa-dosamu, dan Ia telah mengangkat engkau dari liang kubur. Saudara terkasih, dan beritakanlah keselamatan yang daripadanya hari demi hari. Beritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib kepada setiap suku bangsa. Sebab itu saudara terkasih, mari kita bersaksi. Saudara terkasih, mari kita membaca firman Tuhan. Mari kita terima Roh Kudus, agar Roh Kudus itu yang bermanifestasi dalam hidup kita, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan memberitakan Injil damai sejahtera kepada setiap suku bangsa, yaitu kebesarannya dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap suku bangsa. Dan biarlah kita berkasutkan kerelaan memberitakan firman damai sejahtera. Saudara terkasih, kita terima pedang roh, yaitu firman Tuhan, agar kita dapat melayani dan ketopang keselamatan. Saudara terkasih, dan berbaju jirakan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, dan berperisaikan iman. Saudara terkasih, agar kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, kita dapat melayani Tuhan dengan bersukacita. Kita dapat melayani Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh melayani. Sebab itu, bacalah firman yang hidup dan berkuasa itu, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan biarlah kita, manusia debu tanah ini, semakin kecil, bahkan hilang, tetapi Yesus Kristus Tuhan menjadi bertambah-tambah besar di dalam kita, sehingga kita dapat mengalahkan segala macam tipu muslihat iblis yang meluncur pada waktu siang, yang meluncur pada waktu malam, sehingga kita bukan kita yang berperang, tetapi Yesus Kristus Tuhan yang berperang untuk memberikan kemenangan. Bahkan kita menjadi lebih dari pemenang, karena Yesus Kristus Tuhan ada bertambah-tambah di dalam kita, dan kita sendiri semakin kecil dan semakin hilang. Sehingga kita, saudara terkasih, bukan kita milik kita sendiri, tetapi kita adalah milik Allah, sebab kita telah ditebus dengan lunas, bukan dengan emas perak, tetapi oleh darah Kristus Tuhan. Sebab itu, pujilah Allah dengan tubuhmu. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita menerima sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan Yesus berkata,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Sebabku itu enak dan bebanku pun tidak berat. Betapa saudara terkasih, kita dipanggil, kita terpilih, kita dipanggil saudara terkasih, bukan kepada perkara-perkara yang membuat kita menjadi saudara terkasih, kita menjadi jauh, menjadi manusia yang penuh dengan duka cita. Oleh karena jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan mengalami duka cita, mengalami sengsara. Oleh karena dunia ini, saudara terkasih, adalah sia-sia yang membebani pikiran kita. Tetapi Yesus Kristus Tuhan memanggil kita, saudara terkasih, agar kita mendapat kelegaan. Dan kita memikul kuk kita, saudara terkasih. Kuk itu, saudara terkasih, enak dan bebannya pun tidak berat. Dan Yesus Kristus itu rendah hati dan lemah lembut. Di sanalah saja kita mendapat damai sejahtera. Sebab itu datanglah kepada Yesus Kristus Tuhan dan melekatlah pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sebab di luar Yesus Kristus Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Kita binasa, saudara terkasih. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita senantiasa dibersihkan oleh Allah Bapa, oleh firman-Nya, sehingga kita berbuah-buah, buah-buah manis, buah-buah kebenaran, buah-buah sukacita yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan di dalam kita untuk kemuliaan Allah. Dan biarlah kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, senantiasa di akhir zaman ini bertekun dalam iman, senantiasa berjaga-jaga, sebab panah, api, tipu muslihat iblis lewat udara, pemerintah, penghulu, penguasa di udara senantiasa meluncur, saudara terkasih, begitu cepat dan dahsyat. Sebab itu kita harus terima firman Tuhan, sehingga kita menjadi kecil bahkan hilang. Tetapi Yesus Kristus Tuhan bertambah-tambah besar di dalam kita, sehingga bukan kita lagi berperang, tetapi Yesus Kristus Tuhan berperang melawan segala tipu muslihat apapun itu, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan jika ada yang sakit, yang menderita oleh karena beban kehidupan, berserulah, berharaplah, mengandalkan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini kita diberkati, kita mendapat anugerah rahmat, sebab rahmat Tuhan baru setiap hari, dan senantiasa kita bersyukur mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus teguh di dalam iman, berjalan dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan, terima Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kebenaran. Kiranya diberkatilah kita hari ini, baik kesehatan kita, baik apapun keadaan kita senantiasa diberkati. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera Allah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha, dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Shalom.